Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channelnya Ridwan, tempat sharing Oriflame, berbagai tips trik dan juga tutorial. Nah, di video kali ini aku mau membahas yang sudah aku janjikan di video sebelumnya, yaitu mau bahas tentang MLM dan money game. Jadi kita harus bisa membedakan kedua bentuk bisnis ini gitu ya. Oke, kita simak yuk seperti apa sih MLM ataupun money game ini. Oke, kita akan bahas dulu nih tentang fakta MLM dan juga money game. Kita bandingkan dengan money game gitu. Nah, yang pertama nih, fakta ataupun image gitu ya, image MLM di mata orang kebanyakan gitu kan yang sudah tahu bisnis misalkan. Biasanya sih MLM itu dipandang sebelah mata gitu. Padahal MLM ini kalau memang yang betul-betul murni itu baik ya, karena memang terdaftar di APLI juga gitu ya, atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia gitu. Biasanya nih orang awam menganggap yang pertama gitu ya, join MLM itu biayanya mahal. Kadang kan suka ada tuh bisnis yang ngajakin gabung gitu ya, joinnya itu 1 juta, 1.500.000 gitu ya, ataupun jutaan deh, uang banyak banget gitu ya. Nah, itu harus hati-hati gitu loh. Apakah memang ini MLM atau money game? Kadang kalau money game itu memang perputaran uang, jadi awal-awalnya itu memang gede gitu loh untuk gabungnya. Tapi MLM murni itu biasanya gabungnya juga murah banget, antara 50 sampai 100 ribuan deh kalau untuk biaya gabungnya sendiri. Nah, di Oriflame untuk biaya gabungnya itu biasanya untuk normalnya itu 50.000 aja gitu. Dan 50.000 ini juga bukan hanya daftar aja, tapi juga bisa mendapatkan katalog atau yang dinamakan dengan welcome pack gitu ya. Isinya ada katalog terbaru gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan katalog ini juga untuk memulai jualan. Untuk biaya joinnya terjangkau gitu. Itu yang pertama tuh MLM gitu ya. Kemudian biasanya gitu ya, kenapa orang tidak mau join MLM itu adalah memaksa orang untuk gabung. Nah, aku pun pernah tuh gitu ya, ada tuh kenalan gitu yang maksa banget gitu untuk gabung di MLM-nya dia sih gitu. Katanya memang MLM-nya bagus gitu kan, tapi nggak enak banget rasanya kok pas di prospeknya itu ataupun saat dijelasinnya itu keroyokan. Gak enak banget deh gitu. Nah, kalau untuk di Oriflame sendiri itu tidak ada yang namanya paksaan untuk join. Aku pun saat diajak oleh teman, karena memang aku lihat bisnis Oriflame ini ada jenjang karirnya, aku tertarik ke jenjang karir gitu. Dan setelah aku tertarik, ya udah aku gabung gitu, kayak gitu teman-teman. Kemudian nih biasanya gitu ya, fakta mengapa orang itu lebih menganggap sebelah mata MLM itu adalahnya ketika gabung itu menguntungkan yang di atas. Di sini nih yang kadang bikin orang tuh males deh gabung MLM gitu. Ntar yang untung yang ngajakin gitu kan, ntar yang untung upline yang di atasnya makin kaya. Nah, biasanya bisnis yang tidak ada tupo gitu ya, tidak ada tutup poin, inilah yang buat orang yang duluan gabung makin tinggi. Nah, di Oriflame itu ada tuponya. Jadi salah satu tupo ataupun keuntungan dari tupo ini adalah untuk mengadilkan, supaya baik yang gabung duluan ataupun yang udah gabung lama banget gitu bisa sama-sama didapatkan reward, sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama. Karena tupo ini maksudnya itu seperti ini. Misalkan kita bekerja dalam 1 bulan, di bulan ini kita bekerja nih, omsetnya itu misalkan kita 70 jutaan gitu ya omsetnya. Di bulan depan itu omset yang bulan ini ya udah nggak dihitung lagi. Ketika misalkan kita baru gabung, contohnya aku udah 6 tahun di Oriflame gitu ya. Saat video ini dibuat, aku udah 6 tahun di Oriflame. Nah, teman-teman baru gabung. Teman-teman misalkan poinnya masih 0, dan aku udah lama kan 6 tahun, udah banyak banget nih kalau nggak ditupo ataupun nggak ada sistem untuk reset poin gitu kan, tupo ini. Jadi otomatis misalkan aku poinnya udah 10.000, teman-teman baru gabung nih 100 poin. Jauh banget kan, jauh banget loh kalau mau menyalip level atau mau sama-sama levelnya di senior manager misalkan atau di director, itu lama banget gitu kan. Nah, karena di Oriflame ini ada sistem tupo, artinya ketika aku poinnya udah 10.000 juga gitu di bulan ini, misalkan di bulan depan ya baik yang gabung duluan ataupun yang udah lama gabung itu sama-sama balik lagi ke 0. Ini adilnya di sini. Lah, Kak, kok kayak gitu kan?
Terus itu poin yang udah dikumpulin kemana gitu kan. Nah justru dengan cara ini gitu ya, ini tuh bisa membuat semua orang tuh setara gitu kan, baik yang duluan gabung ataupun yang baru gabung. Jadi ketika mereka kinerjanya beda, misalkan yang baru gabung kinerjanya banyak banget, dia mengajak orang, dia senang jualan, dia rajin training. Beda nih dari si upline-nya diam aja gitu. Yang gabung duluan itu juga bisa menyalip levelnya si upline gitu. Kemudian juga teman-teman bisa ngebayangin nggak kalau misalkan kita kerja gitu di perusahaan, kan perusahaan juga nggak ngasih gaji yang bulan kemarin udah dikasih, kemudian bulan ini dikasih juga, kan enggak ya. Tapi dalam satu bulan itu ya hasil kerja kita dikasih segitu juga gitu. Di bisnis Oriflame ini adil banget teman-teman. Ketika memang kita kerjanya ataupun omset penjualannya hanya bisa sekian, ya udah itulah bonus yang bisa kita dapatkan. Aku deh contohnya, aku juga mengalami hal yang sama gitu. Saat dulu itu aku gabung awal banget gitu, sementara upline aku udah manajer, tapi karena memang aku ngerjainnya ngebut, dalam 7 bulan bisa ke senior manager. Upline aku yang memang tidak aktif bisnisnya gitu, kesalip aja levelnya, meskipun misalkan dia levelnya di senior manager, tapi bonusnya beda banget dari aku gitu teman-teman. Jadi adil banget. Katanya menguntungkan yang di atas, di Oriflame itu enggak banget teman-teman. Kemudian katanya nih produknya itu mahal dan enggak jelas. Nah, untuk Oriflame sendiri itu produknya atau range harga produknya itu bervariasi teman-teman, dari mulai yang harganya 20 ribuan sampai yang jutaan itu ada. Dan itu jelas gitu loh, karena memang ada di katalog. Kalau kita order juga pasti produknya ada dan bisa kita pakai sendiri. Itu kok bisa jomplang gitu harganya dari yang kecil sampai ke yang besar. Nah, ini bisa teman-teman lihat nantinya di katalog juga. Untuk yang harganya di bawah 50 ribuan misalkan seperti lipstick ataupun tender care yang kayak gitu, atau untuk yang harganya jutaan itu biasanya untuk skincare gitu teman-teman. Jadi memang dari segi bahan gitu kan, ataupun memang keperluan si produknya tuh memang berbeda-beda itu. Jadi makanya kenapa harganya pun juga berbeda. Kemudian katanya wajib belanja jutaan untuk tutup poin. Nah ini yang tadi nih yang biasanya disalahkan gitu ya, karena di Oriflame itu ada tutup poinnya. Males deh gitu kan join bisnis yang ada tutup poinnya, kapan naik levelnya, ataupun aduh males deh tiap bulan harus ngejar target. Nah di sini enggak teman-teman. Jadi seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, kita bisa pilih mau jadi user, seller, atau pebisnis. Yang ada targetnya itu jalaninnya sebagai pebisnis. Kalau misalkan kita cuma jadi user dan seller, itu tidak ada target gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa pilih. Kalau misalkan memang nggak suka sama target, ya udah bisa join membernya itu sebagai user dan seller. Tapi ketika teman-teman mau punya pendapatan per bulan gitu ya, mau dapetin reward jalan-jalan ke luar negeri gitu, reward mobil, rumah yang kayak gitu, maka teman-teman bisa jalanin Oriflame-nya sebagai pebisnis. Dan untuk tupo ini pun itu tidak dipaksakan harus order untuk sendiri. Teman-teman bayangin aja, misalkan dalam 1 bulan kita harus mengumpulkan 100 poin, yang kalau ditotalkan itu sekitar 750.000 sampai 800 ribuan. Kita pakai produknya buat sendiri, itu kan banyak banget gitu ya. Nah disinilah kita mengumpulkan poin ini bisa dari berjualan. Kalau kita berjualan kan selain kita dapetin poin, kita juga bisa dapetin keuntungan langsung gitu. Jadi nggak ada paksaan sama sekali loh. Kita bisa pilih mau jalanin sebagai user, seller, ataupun pebisnis. Kemudian nih aku sambil baca contekan, katanya MLM itu ada unsur penipuan. Yang money game berkedok MLM ini nih yang resahin tuh, yang bener-bener MLM murni. Jadi kesannya itu negatif gitu kan, padahal ada yang namanya money game. Money game itu perputaran uang aja di dalamnya gitu. Jadi nggak penting misalkan kita jual produk berapa, omset penjualannya berapa. Jadi mereka tuh biasanya lebih ke menekankan kita banyak-banyak merekrut. Bonusnya itu dari rekrutmen kayak gitu. Ketika kita bisa merekrut banyak orang, kita bisa dapetin keuntungan. Ya aku tahu gitu kan, secara nggak langsung mereka tuh ketika mereka join, kita harus membayar uang sekian juta. Kalau misalkan mereka mau dapetin uang lagi, jadi mereka harus merekrut orang, dari orang itu kita bisa dapetin keuntungan sekian juta lagi gitu. Itu sih yang aku tahu gitu kan. Kalau seperti itu kan bisnisnya nggak sehat gitu loh. Terus apa dong, produk apa yang diperjualbelikan, manfaat produknya apa? Kalau di Oriflame sendiri gitu ya, kalaupun misalkan teman-teman ngerasa kayaknya Oriflame tuh ada
penipuannya juga gitu ya. Nah, coba teman-teman bayangin nih dari yang atas tadi gitu ya. Untuk joinnya aja murah banget kan, cuma 49.900 untuk normalnya gitu kan. Kadang di Oriflame juga ada promo gratis member, itu gratis join gitu kan. Teman-teman nggak perlu bayar sama sekali loh untuk biaya joinnya gitu kan, kalau pas lagi ada promo kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman apesnya gitu ya, aku join doang bayar 50.000 terus dapat katalog kan, itu juga sama-sama nggak merugikan gitu loh teman-teman. Juga itu dalam 1 tahun loh yang 50.000 itu. Jadi teman-teman misalkan perlu produknya pas bulan keberapa order lagi kan lumayan dapetin keuntungan diskon untuk dipakai sendiri si produknya. Kalau misalkan memang ada unsur penipuan dari bisnis Oriflame, nah coba teman-teman lihat lagi gitu, cari tahu seperti apa si bisnisnya. Dan udah banyak banget selain aku yang review sekarang, pasti teman-teman juga bisa cari di Google referensinya seperti apa, ataupun di Facebook juga banyak banget yang udah gabung Oriflame. Bisa baca-baca dulu juga gitu ya kalau misalkan memang ngerasa ragu nih, wah Oriflame itu seperti apa. Terus katanya nih bisnis cuci otak. Kalau yang ini sih aku yes bener. Dalam artian bisnis cuci otak ini adalah yang positif gitu teman-teman. Kenapa aku bilang bisnis cuci otak? Karena aku dulu juga ngerasain kayak gitu teman-teman. Aku dulu adalah orang yang bisa dibilang introvert banget. Aku ketemu sama orang baru itu tuh rasanya, aduh, pokoknya malu banget gitu kan. Padahal buat apa gitu kan? Mereka juga nggak kenal gitu ya. Jadi aku lebih suka menyendiri yang kayak gitu teman-teman. Nah, setelah aku gabung Oriflame, mendapatkan pengembangan diri yang luar biasa banget sih menurut aku gitu ya, yang udah aku rasain. Dari aku yang malu banget menawarkan produk secara langsung, jadi setelah aku gabung, aku nyobain, aku belajar setiap hari gitu kan, aku praktek cobain gimana sih caranya nawarin produk secara langsung. Aku nawarin via katalog ke orang yang nggak dikenal, ternyata memang lebih mudah gitu loh. Orang yang nggak kenal itu nggak langsung terekam kita juga gitu kan, gitu loh teman-teman. Padahal itu ya rasa takut itulah yang bisa bikin orang kadang nyalinya jadi ciut, padahal ketika dicoba ternyata bisa gitu. Untuk bisnis cuci otak sih aku setuju. Cuci otak dalam hal artian yang positif, pergaulan yang positif gitu ya, dekat dengan orang-orang yang penghasilan luar biasa di Oriflame, punya keluarga baru gitu. Oriflame kan bisa dijalankan secara online ya. Aku sendiri merasakan banyak banget yang gabung di jaringan aku dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan ada yang pernah tuh dari luar negeri gitu kan, yang lagi kerja di Taiwan, di Abu Dhabi. Jadi kita menambah relasi baru. Nah, itu mengenai perbedaan antara MLM dan money game. Kalau kita tarik benang merahnya, perbedaan dari MLM murni dan money game itu adalah ketika teman-teman ditawarin bisnis, kalau misalkan memang ada produk yang diperjualbelikan di dalamnya, ada keuntungannya, jelas keuntungannya dari mana, kemudian biaya gabungnya murah, nah itu berarti MLM yang murni. Jadi bukan menekankan kalau kita bisa ngerekrut banyak, kita dapetin keuntungan. Enggak. Nah, kalau money game itu biasanya lebih ke perputaran uang aja. Kalau misalkan kamu mau dapetin uang sekian juta, ya udah kamu ngerekrut 1 orang, misalkan orang itu bayar 1 juta, kamu dapetin keuntungan. Kalau money game itu lebih menekankan ke perekrutan. Biasanya gitu teman-teman. Jadi kalau untuk penjualan produknya itu agak disampingkan gitu loh teman-teman. Ciri-cirinya tuh di situ, dan memang biaya joinnya tuh mahal banget. Jadi ketika teman-teman diajakin gabung, kamu harus langsung beli produk sekian gitu. Gitu teman-teman. Itu perbedaan dari MLM dan money game. Jadi hati-hati ya ketika misalkan ada orang yang nawarin ataupun menjanjikan bisnis, kalau kamu gabung di sini bisa dapetin uang sekian juta bla 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 gitu ya. Nah, teman-teman harus waspada dan hati-hati, harus dicari dulu. Untuk meyakinkan itu teman-teman harus rajin-rajin googling, harus rajin cari juga di YouTube, banyak banget yang review. Oke? Itu penjelasan mengenai MLM dan money game gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk klik like kalau teman-teman suka video ini, share biar makin banyak orang yang tahu gitu ya perbedaan antara MLM dan money game. Komen juga di bawah, oke? Aku butuh banget feedback dari kalian. Harus seperti apa mungkin ya, di next video aku bahas apa. Kemudian jangan lupa untuk klik subscribe channel ini biar Ridan makin rajin untuk upload video selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.